Pemirsa, Ya. Anda atau sebagian besar dari Anda mungkin kaget ketika Bung Rocky hadir di ruang sahabat Mahfud MD Official. Masa sahabatnya Pak Mahfud Rocky? Kritik teman saya Pak Mahfud. Tidak ada hak dari eksekutif untuk menilai putusan yudikatif itu. Tapi saya kritik kebijakan. Ya kalau di depan publik berdebat gitu ya pura-pura boleh lah. Tapi kalau ketemu kayak gini. Rocky Gerung ternyata teman dekat Prof. Mahfud MD. Banyak yang mengira bahwa Rocky Gerung itu musuhan dengan Prof. Mahfud MD. Memang Rocky Gerung dari semenjak dulu sahabat diskusi Prof. Mahfud. Prof. Mahfud tahu dia itu usil, tapi keusilannya memuat bobot perjuangan. Maka jika mereka berdiskusi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Standingnya itu sama. Kali ini mereka bertemu. Kira-kira apa yang didiskusikan? Mari kita simak video selengkapnya. Pemirsa, Ya. Anda atau sebagian besar dari Anda mungkin kaget ketika Bung Rocky hadir di ruang sahabat Mahfud MD Official. Masa sahabatnya Pak Mahfud Rocky? Padahal memang sahabat saya di belakang layar. Sudah lama. Sangat saya kagumi dulu intelektualitasnya karena saya mengenal dulu. Dari zaman LSM. Oh iya, kalau nulis di Kompas sebelum ketemu orangnya hebat. Ketika saya ketua MK, kalau dia bersaksi itu di pengadilan, orang terpukau semua. Saya yang mimpin sidang. Dari dulu mempesona Pak, dari dulu mempesona. Saya panjang-panjangin aja, tapi hakim lain tidak tahan. Sudah tahu tekniknya Pak Mahfud. Dipersingkatlah katanya kata hakimnya. Baik, saya laksanakan dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan cara saksama. Dengan cara saksama dan sesingkat-singkatnya. Oke. Bung Rocky, makasih ya kehadirannya. Ketua MK berarti kita buang pemikiran ke 2013. Iya. 2010, 2013. Saya 2009, 11, 12 gitu. Ya. Sering beliau ini diundang. Kalau ada masalah pelik gimana nih? Ahli siapa yang bisa dipanggil? Nah, Bung Rocky. Kadang-kala hakim juga minta, bukan orang yang berperkara. Hakim hakimnya yang meminta? Ya, hakim yang manggil ini. Rocky panggil gitu. Nah, itu mulai bertemu. Sesudah itu nggak salah gitu ya. Sesudah saya ketua MK tuh, saya ketemu satu forum dengan Bung Rocky ini di Yogyakarta. Di Jogja, ya? Ulang tahunnya Ratu Hemas kan. Oh iya. Meluncurkan buku yang diundang membahas tuh Bung Rocky dari Jakarta, saya di Jogja. Nah, di situ mulai kenal. Waktu itu belum kelelean sih. Menarik ini istilah kritik teman saya Pak Mahfud. Tidak ada hak dari eksekutif untuk menilai putusan yudikatif itu. Itu poin saya tuh. Jadi kalau Pak Mahfud katakan bahwa itu putusan yang bagus, itu akan jadi presiden bahwa keputusan berikut dibanding juga, nanti hakimnya minta nasihat Pak Mahfud. Saya memang pengkritik Pak Jokowi itu. Sebagai presiden, bukan sebagai persona itu. Saya baik-baik aja dengan Pak Jokowi. Anak Pak Jokowi Gibran datang ke tempat saya, kita bicara, dia akan minta kritik tuh. Tapi saya kritik kebijakan. Ya kalau di depan publik berdebat gitu ya pura-pura boleh lah. Tapi kalau ketemu kayak gini, Celeleannya. intelektual betul penampilan. Iya. Sekarang intelektual saya bisa celelean. Sekarang karena sering bertengkar di podcast sama Sylvester Pak. Sama Sylvester Pak. Mau berkelahi. Pintar tuh waktu mau berkelahi sama Sylvester dia diem aja. Keren banget. Itu keren banget. Itu keren Kalau banget. itu mancing emosinya Sylvester. Itu keren banget. Kalau Sylvester nunjuk itu penjara. Bahasanya itu gua agak perlu lu teriak-teriakin gua santai aja gitu. Iyalah. Ya itu ketemunya di situ, kemudian di mana lagi ya? Sering, terutama sering kami dulu di tahun tertentu kira-kira 2015, 16, 17 gitu ya, pernah menjadi bintangnya ILC ya. Oh iya, itu. Selalu kami itu Selalu berhadapan-hadapan ya, bisa pada cek-cek. Iya, diletakkan di bagian akhir sudah di atas jam 12 itu kan. Sutradaranya Kardi Ilyas ya. Kardi Ilyas gitu. Tapi sekarang sesudah saya lebih tua, saya sudah tidak banyak berkelana ke panggung-panggung untuk berdebat gitu capek. Ini masih hebat sampai sekarang masih melayani orang. Tapi seangkatan masih selisih umur cuma 1-2 tahun loh. Ya, saya kira kita Iya, saya 59, Pak Mahfud. saya 57. Oh, iya, satu generasi. Sudah satu generasi. Satu generasi dan satu perangai.
Di mana masih ingat awal-awal dengan Pak Ingatlah, Mahfud? bahkan lebih dari itu dalam beberapa forum Kompas, forum majalah Prisma itu kan saya diskusi itu. Dan dari awal saya di-tag bahwa Mahfud MD itu orang yang surplus intelektual. Dari awal itu. Dari awal. Karena ada sesuatu yang unik tuh. Jadi problem-problem Orde Baru itu diulas secara akademis itu. Jadi saya anggap ini adalah partner di dalam perdebatan intelektual itu. Itu yang saya anggap bahwa ya walaupun berbeda visi ketika Pak Mahfud dalam kekuasaan, tapi saya tahu bahwa di dalam hati beliau itu ada sesuatu yang ingin dia kendalikan demi kestabilan politik. Tetapi ketika politik itu menghina dia, aslinya muncul. Ternyata Rocky Gerung betul ya. Tapi kalau debat saya Rocky Gerung salah terus. Dulu waktu saya pertama diangkat jadi Menko Polhukam, buat dia marah-marah. Wah, apa itu? Nggak kapabel, nggak ini. Paling lama kalau ada reshuffle paling lama 8 bulan dia di reshuffle pertama katanya. Ini udah 4,5 tahun. Reshuffle sudah berkali-kali. Saya enggak tuh. Itu saya bilang, Mas Rocky, Anda salah loh. Saya kan hanya manas-manasi Anda biar bekerja gitu aja dia. Sama sekarang dia memprovokasi saya. Besok Pak Mahfud tuh takut debat dengan Mas Gibran karena dia anaknya presiden gitu. Memprovokasi, salah lagi dia. itu sebenarnya Rocky Gerung itu teman saya. Sehingga dia kalau bilang-bilang begitu tuh atas sepengetahuan saya sebenarnya. Ini atas izin. Itu orang baik. Itu intinya soal gitu. Sama juga. Ini rahasia. Menarik. Ini kalau di panggung-panggung gitu kan suka nuding-nuding saya. Wah, nanti kalau kita berdua saya ini mendukung Pak Mahfud. Saya pernah jadi saksi, Pak. Dulu saya yang pertama kali ingin Pak Mahfud jadi presiden. Di Universitas Paramadina ya. Yes, Paramadina itu. Waktu ada peluncuran bukunya Denny Indrayana. Denny Indrayana, iya. Terus saya sebutin itu. Saya bicaralah tentang konstitusi. Wah, kalau di Indonesia nih ahli konstitusinya seperti Pak Mahfud bagus di Indonesia. Saya orang pertama jadi timnya kalau calon presiden. Gitu ya? Iya, saya sebutin. Itu saya bisa bilang. Karena Tapi ya bergurau-gurau aja. Gua saya nggak bergerak gitu. Saya serius. Karena waktu itu saya punya prinsip calon presiden itu dia mesti lulus pertama bukan elektabilitas, tetapi etikabilitas. Pak Mahfud pasti lulus. Lapisan kedua adalah intelektualitas. Mahfud MD pasti lulus. Baru kita izinkan dia uji elektabilitas. Nah sekarang calon presiden, calon anggota DPR diuji elektabilitas dulu. Padahal dia defisit intelektualitas, defisit etikabilitas. Jadi pada waktu itu di dalam pikiran saya hanya Mahfud MD yang lulus etikability, lulus intellectuality, baru lulus electability gitu dong. Dan ke depan mesti begitu prinsipnya. Ya. Itu bagian dari radical break, Pak. Radical break. Istilah radical break sekarang kebanyakan ya. Iya, Pak. Muncul karena Rocky Gerung. Jadi persahabatan saya dengan Pak Mahfud itu persahabatan karena ya kebaikan bersama itu kan. Apa namanya? Ada pepatah Inggris bilang, friendship grows when kindness show. Persahabatan bertumbuh ketika kebaikan itu terlihat gitu. Oke. Dan ini cerita Mahfud MD pernah diremehkan jadi Menko Polhukam oleh Rocky Gerung. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dirinya pernah diremehkan saat ditunjuk menjadi Menko Polhukam pada tahun 2019 yang lalu. Mahfud menyebutkan saat itu aktivis Rocky Gerung memprediksi bahwa ia hanya mampu bertahan selama 8 bulan menduduki kursi Menko Polhukam. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Rocky Gerung dikatakan Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan saya jamin di reshuffle, kata Mahfud di kantor ke Menko Polhukam. Tapi memang benar ya teman-teman, jika kita melihat Rocky Gerung itu sering mengkritik Prof Mahfud MD ya. Dan Prof Mahfud MD juga ternyata menanggapinya itu tidak serius karena memang mereka selama ini berteman baik. Mahfud menuturkan saat itu ia diremehkan gara-gara dianggap terlalu blak-blakan sehingga bisa membongkar rahasia istana. Namun kata Mahfud, ia justru bisa bertahan menjadi Menko Polhukam selama lebih dari 4 tahun. Ia menyebutkan Presiden Joko Widodo juga mengakui bahwa ia adalah Menko Polhukam yang paling lama menjabat selama Jokowi menjadi presiden sejak tahun 2014. Mahfud
menuturkan sejak Jokowi menjadi presiden ada Tejo Edi Pujiatno yang menjabat Menko Polhukam selama sekitar 10 bulan, Luhut Binsar Panjaitan 11 bulan, dan Wiranto 3,5 tahun. Itu ujar Prof Mahfud seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, begitulah kawan-kawan cerita Prof Mahfud dengan Rocky Gerung. Ternyata dari dulu sudah bersahabat dan berteman baik ya. Dan itu perlu dicontoh ya kawan-kawan ya. Kita boleh berdebat dan kita boleh berbeda pendapat, akan tapi masalah berkawan atau masalah bertemanan kita tetap jaga dan jalin tali silaturahmi.